Ayo Mary, mau cerita apa di dialek kali ini? Selamat siang Kak. Siang. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, mungkin nama samaran aku Mary ya Kak. Di sini aku mau cerita Kak. Jadi aku punya pengalaman yang cukup mengesankan dan bagi pengalaman Kak. Aku dulu kenapa bisa sampai saat ini? Dulu punya pengalaman yaitu bertemu dengan seorang guru. Guru cowok. Guru cowok. Waktu umur 15 tahun di salah satu sekolah SMP. Lalu Kak, di situ awal mulanya kenapa kita bisa bertemu tuh gara-gara Pak gurunya selalu melihatin aku. Oh ya? Aku karena berteman dulu sama cewek-cewek yang suka pakai baju crop top, di crop gitu loh Kak, ketat gitu. Tapi kan itu seragam kan? Iya, seragam gitu Kak. Pada saat itu kamu seperti apa? Aku sering dilihatin sama beberapa guru gitu, kayak ngeliatinnya beda, kayak tatapannya musem gitu loh Kak. Kenapa itu? Kamu tahu nggak kira-kira kenapa? Karena baju kita tuh semua di crop gitu. Terus diketat-ketatin gitu loh Kak. Kan zaman-zaman SMP tuh masih pengen kayak gitu kan, biar dilihat cowok-cowok padahal. Tapi kenyataannya yang suka tuh malah lebih di usia kita. Oh gitu. Disclaimer ya, ini nggak semua guru. Jadi semua yang dicerita ini adalah oknum. Iya. Tanpa merendahkan profesi guru. Oke, sekarang lanjutkan. Habis dari situ saya di chat sih awalnya, kayak ditanya, kamu sudah ngerjain tugas ini belum? Aku bilang belum. Terus kata dia, ya udah kerjain aja nanti saya bantu. Dia bilang kayak gitu. Terus dia dengan alasan dibantu, besoknya kita ketemu pulang sekolah. Dia umurnya tuh masih muda sih Kak, cuman terlihatnya seperti aneh gitu loh Kak, kayak yang masih mencari cewek gitu. Terus abis itu aku dibawa lah ke taman, dia bilang, Bapak nih masih muda loh, belum punya pacar, kata dia gitu. Gimana? Bapak nih masih muda loh, belum punya pacar. Single? Iya single, tapi 30 tahunan lah. Oh iya Pak, saat itu kan usia saya 15 tahun, masih menghormati juga, tapi dia kayak ngerangkul gitu. Terus dia bilang kayak gini, mau nggak nanti ngerjain tugas bareng saya, kata dia gitu. Habis itu saya bingung, mau ngerjain tugas bareng Bapak, lumayan juga sih ada kayak guru les gratis gitu. Terus dari situ tiba-tiba pas di kelas ya, kosong tuh kelas. Dia bilang, ayo kerjain, tapi dia sambil pegang tangan gini, kayak diremes di tangan saya gitu. Saya kan kayak kaget, Pak, apa nih, kata saya gitu. Gurunya seperti apa tampilannya? Guru tampilannya tuh dia hitam manis Kak. Terus rambutnya klimis, dia pakai kemeja yang selalu dikedalamin, tapi agak gendut gitu. Gendut tinggi gitu loh Kak. Kayak kalau jalan tuh kayak orang tengil gitu, tapi guru dia. Oh, jadi hitam, gendut, iya, tinggi. Iya. Terus habis itu saya di taman tadi, dibawa ke taman tadi, besoknya saya ngerjain tugas bareng sama si bapak itu. Dibawa ke rumahnya. Iya, dibawa ke rumahnya. Dia punya dua rumah. Yang pertama itu rumah orang tuanya, yang kedua rumah dia, katanya lagi nyicil gitu loh Kak. Terus? Tapi rumahnya itu jadi kosong. Saya dibawa, terus kan saya belum tahu apa ya, dengan pola saya bawa buku, bawa pensil, semua alat-alat. Kamu sendiri? Sendiri? Iya sendiri. Karena saya juga udah kayak kesem-sem sama dia, karena dia udah sering ngasih nilai yang besar, terus suka ngasih uang, diselipin di uang tabungan gitu, biar saya yang pura-pura nabung, padahal saya nggak pernah nabung. Oh iya gitu. Terus habis itu pas saya dibawa ke rumahnya, saya bingung, kata saya, kok ini orang dekat-dekatnya aneh. Saya kan taunya cuma ciuman doang kan, saya tetap pacaran. Terus udah kata dia, diam kamu itu cantik loh tanpa make up juga, kata dia gitu dulu tuh. Masa sih Pak? Iya katanya, gak usah pakai make up ya, kata dia gitu. Gak usah pakai baju crop lagi ya, kata dia gitu. Mau nggak sama bapak, dia bilang kayak gitu. Terus maksudnya pacaran Pak? Iya, kata dia gitu. Di situ ya udah, terus dia langsung nyasar gitu Kak. Muka dia sama muka aku gitu. Aku kan langsung dak, ini kenapa nih gue gitu. Dideketin. Kamu diboncengin sama dia?
Iya, diboncengin. Oh, nggak ada yang ngeliat tuh orang-orang? Gak ada, soalnya pas pulang sekolah udah pada sepi gitu. TO-TO udah pada pulang, dia sengaja pulangnya sore. Aku suruh ditungguin di depan gerbang itu loh sama dia, di belakang, gerbang belakang. Habis itu dari situ dia udah nyosor duluan tuh. Dia kamu setengah berbaring ya, dia bilang kayak gitu. Setengah berbaring tuh kayak gimana? Setengah berbaring, jadi ada kayak TV gitu, TV kecil, kayak kamar minimalis gitu loh, ruang tamunya, terus sofanya kecil, aku duduk di situ begini, setengah berbaring kayak gini duduk gitu. Kata dia, kamu nanti dibuka aja ya kancingnya, bapak nggak berani buka, kata dia. Iya pak. Saya kan juga apa nih, belum tahu yang hal-hal kayak gitu. Saya ngebuka sendiri atas perintahnya, nggak tahu, saya juga kayak ngerasa dihipnotis gitu loh kak. Ah, masa sih? Iya, ngerasain. Terus abis itu udahlah dibuka sama dia. Terus geli-geli gitu, ih geli banget katanya. Gak apa, cuman geli sebentar kok, katanya gitu. Diapain emang geli-geli? Dicium-cium ininya sampai ke kuping, ke leher juga. Terus abis itu dia terus pegangin gitu loh kak, sampai dari atas sampai bawah gitu. Kayak ini apa, dimasukin gitu ke dalam anunya saya gitu, tangan gitu. Oh, pakai tangan. Iya, kayak berapa jari? Iya, pakai jarinya dia. Berapa jari? Gitu. 1, terus lama-lama 2, terus lama-lama 3, atau langsung gitu. Terus dia bilang, kamu masih siap? Kamu siap gak, kata dia gitu. Enggak pak, nggak siap, kata dia gitu. Ya udah kalau nggak siap, kata dia gitu. Besok aja, kata dia gitu. Saya kasih waktu kamu, kata dia gitu. Oh, Nah besokannya, biar persiapan dulu. Iya, besokannya tuh aku di rumah kayak diem Iya, gitu. itu waktu dimasukin pakai jari rasanya gimana? Rasanya tuh geli-geli gimana gitu kak. Kamu udah pertama kali itu? Iya, pertama kali. Soalnya waktu umur 15 tahun kan ya kak. Ini geli-geli apa. Terus tapi aku juga jadi ngeliat si bapak ini jadi suka gitu loh. Sama-sama di kelas tuh kita saling mandang gitu kalau pelajaran dia gitu. Terus besokannya udah kak, langsung itu tuh dia bilang, kamu udah siap belum? Aku masih diem aja sebelumnya, tapi aku senyum-senyum gitu. Mungkin karena aku masih gimana ya kak, nggak tahu, belum punya pacar juga, terus ada yang ngedeketin, jadi kayak cinta tiba-tiba gitu. Terus besoknya ya, gimana besoknya, tuh? Kamu udah siap nih sudah besoknya? siap. Habis sudah siap, si bapak itu dia langsung brutal banget. Gimana tuh? Kayak aku ditidurin di kasur kecil gitu, karena kan tuh rumah dia belum ada siapa-siapa ya, ada cuma di kasur kecil. Terus dia yang ngebuka sendiri, yang awalnya aku disuruh buka sendiri, dia buka sendiri kancingnya pelan-pelan, langsung gitu-gituin sampai salah satu kancing seragam aku tuh robek 1 kalau nggak salah. Ingat banget. Terus, kayak beladuran gitu. iya, kaget banget. Buka pintu. Pintu kulkas. Terus kamu kaget tuh? Apa kaget kamu? Banget. Terus kata aku, dia sebrutal ini apa emang kayak gini kalau berhubungan gitu. Terus gila semua kak, kayak kuping aku tuh sama dia masuk di mulutnya gitu, kayak digituin gitu. Enak? Geli-geli gimana gitu kak, bikin gitu lah pokoknya. Terus semuanya kamunya diem aja? Akunya diem aja, saat itu kan aku pasrah, nggak bisa apa-apa. Paling aku kayak aduh gitu. Kamunya nggak grepe dia balik gitu? Enggak kak, soalnya dia kayak yang udah mainnya tuh udah ngambil alih gitu. Kayak gimana tuh ngambil alihnya? Semuanya tuh dicium sama dia gitu. Apanya aja yang dicium? Dari leher tuh sampai dada, sampai ketek-ketek. Dia bilang keteknya belum buluan ya, dia bilang kayak gitu. Soalnya malu banget. Oh, ketek kamu diciumin nggak? Iya, tuh kayak ini belum buluan kata dia gitu. Dijilatin nggak keteknya? Iya, dijilatin sampai kayak disedot-sedot gitu. Sumpah, kataku ini kayaknya bau deh. Mungkin dia nahan ya kak. Jadi disedot-sedot sama dia? Iya, disedot-sedot sampai kayak gitu. Aku ke iniin kan, kayak talinya kulitnya tuh ke bawah gitu. Oh, ke ini kesedot gitu. Saking brutalnya. Ada bekasnya nggak? Enggak ada sih, kayaknya udah lama banget kak. Terus kata dia bilang kayak gini, saya belum pernah main tapi saya sanggup main sama kamu berapa kali pun, kata dia gitu. Masa dia belum pernah? Belum, dia ngakunya. Udah usia 30? Iya, belum ngakunya. Tapi saya ngelihat dari semua itu kayak udah pernah gitu. Bohong ya. Kayak bohong. Kayak malu kali ya kak. Terus dia
pas masukin, kamu kalau sakit merem aja ya, kata dia gitu. Terus tangan saya diginiin sama dia, kayak udah gini aja, kata dia. Pasrah aja, pasrah. Direbahkan gitu. Iya, jangan tegang, kata dia. Kalau tegang malah nggak masuk apanya Pak, saya sebut-sebutin yang kayak gitu. Ya anunya, Kalau kata tegang dia gitu. nggak masuk. Iya, katanya. Terus kamu relax aja. Terus kamu merem atau melek? Merem, disuruh merem sama dia. Terus ternyata blup, apa nih yang masuk kayak gitu. Awalnya tuh sakit banget. Kayak, bentuknya gimana? Bentuknya tuh kayak dia kecil sih Kak, cuman dia bisa tegang kan gitu. Dia gendut. Iya, dia kecil, malah kalau orang gendut tuh kecil Kak gitu. Anunya kayak kurang sesuai ekspektasi, tapi nggak apa-apa Kak, pengalaman pertama. Terus dimasukin blep gitu, berasa? Gitu, berasa. Biasanya kan kalau kecil nggak berasa. Itu karena dia Kak, mungkin baru pertama kali juga saya kayak, oh ini enak gitu pertama kali. Terus abis itu dari situ dia kayak sering minta kasih uang jajan ke aku. Terus ngebayaran sekolah aku, bayaran biaya-bayaran gitu. Baik dong. Iya, tapi dia bilang saya nggak bisa lanjutin ini semua, kata dia gitu. Soalnya katanya dia mau nyari yang lebih tuaan gitu, setara umurnya. Wah parah, habis dipakai dulu ngomong kayak gitu. Kamu sakit dong? Dari situ enggak sih Kak, aku berlanjut dari situ kayak aku ya udahlah move on gitu ya, ngeblokir dia, WhatsApp dia. Terus aku setelah itu kan aku masuk kuliah ya kayak. Nah di kuliah ini aku ketemu sama orang yang lebih tua juga. Nah, dia siapa tuh? Aku kuliah jurusan hukum ya kayak. Dia tuh jadi gini, waktu itu ada kayak kerja kelompok gitu yang mengharuskan kita ke ke tempat wisata gitu. Cuma kan dia orang ekstensi tuh karyawan kerja ya Kak. Nah terus kita bertemu di situ. Terus dia kuliah juga? Dia kuliah, cuman dia umurnya lebih tua, 43 tahun. Waduh, tua dong. Waktu saya kuliah tuh umur 21 tahun, sekarang 28 ya. Terus abis itu dia tuh ngedeketin saya gitu. Terus awalnya tuh dia ngechat katanya, kan manggil saya ke Mbak gitu. Mbak, kata dia gitu, besok suruh bawa apa saja ya, katanya keperluan kuliah. Dia bilang besok cuman kayak KKN gitu loh Kak, cuman membuat produk gitu. Dia bilang ini loh katanya bawa apa sih barang-barang kayak lokakarya gitu, kayak yang stiker buat memajukan usaha di kampung-kampung gitu. Tapi kan kamu jurusan hukum. Iya, tapi aku tuh nyambung karena waktu itu lagi ada akreditasi gitu Kak di kampus, jadi harus ada gituan. Terus habis itu pas itu kita chatan, dia bilang nyambung aja gitu, saya ngirim stiker ketawa, dia stiker ketawa karena saya lagi kosong ya. Terus saya ngeliat ini sosoknya juga kayak wibawa banget Kak gitu. Terus saya sama dia tuh ketemu lah gitu, sepulang dari kampus dijemput pakai mobil. Terus saya kayak mikir, wow, Iya, dia ininya apa? Kerjanya apa? Dia sebenarnya duda, udah punya kerjaan di salah satu pabrik ini mah kayak swasta gitu loh Kak. Pabrik kayak dia tuh bagian apa sih K3 mungkin ya. Di situ ya udah saya kenal sama dia. Dia sering ngajak main gitu, kayak awalnya tuh ngajak main kemana-mana, dijemput pakai mobil gitu. Cuman di mobil tuh dia aneh loh Kak. Gimana? Jadi dia setiap di tol, jadi ada kayak tol pemberhentian rest area, dia nggak berhenti mobilnya. Terus dia kayak diem, terus dia kayak pegangin tangan aku gini, sambil dia ngelus-ngelus, kata dia gitu. Terus dia di situ ya udah Kak, aku dicium-cium gitu Kak. Sama dia bilang kayak gini, coba dibuka dadanya, dia bilang kayak gitu. Terus awalnya emang nggak pernah Kak kayak gitu, cuman dari situ aku mikir ini juga keren banget gitu. Aku dapetin cowok yang bermobil gitu ya Kak awalnya kayak. Terus sering dibeliin ini itu, jadi aku ya karena sayang juga awalnya, ya aku paksa dong, bukan paksa apa sih, aku pasrah aja gitu. Aku dibuka tuh kancingnya sama dia, si anu aku tuh. Terus disedot-sedot, padahal tuh apa ya, kita kan kalau mau ini ya